Selamat berjumpa anak-anak sekalian. Kita belajar tema 6 muatan IPS. Anak-anak, apakah yang dimaksud dengan sumber daya alam? Sumber daya alam adalah segala sesuatu dari alam yang bermanfaat untuk memenuhi kebutuhan manusia. Yang pertama contohnya adalah minyak bumi, yang kedua adalah hutan, yang ketiga adalah emas, dan yang keempat adalah air terjun. Anak-anak, masih ada sumber daya alam yang lain. Anak-anak, apakah manfaat sumber daya alam itu? Manusia memanfaatkan sumber daya alam sebagai bahan makanan, bahan baku, dan menghasilkan energi. Tumbuhan adalah bermanfaat sebagai bahan makanan, misalnya sayuran, buah-buahan, daun-daunan, dan sebagainya yang bisa dimakan oleh manusia. Kemudian, sumber daya alam yang dimanfaatkan sebagai bahan baku adalah batu. Dari batu kita bisa memanfaatkan sebagai pondasi rumah, batu hias, dan sebagainya. Kemudian, sumber daya alam yang bisa dimanfaatkan adalah angin. Dari angin kita bisa memanfaatkannya sebagai sumber energi. Anak-anak, ini adalah gambar kincir angin, di mana penggeraknya, sumber energinya berasal dari angin. Anak-anak, sumber daya alam yang lainnya adalah matahari. Dari matahari kita bisa memanfaatkannya sebagai sumber energi penghasil energi listrik pada pembangkit listrik tenaga surya atau disingkat menjadi PLTS. Berdasarkan sifatnya, sumber daya alam itu terbagi menjadi dua kelompok. Yang pertama adalah sumber daya alam yang dapat diperbarui, yaitu sumber daya alam yang tidak habis digunakan karena bisa diusahakan agar tetap tersedia. Yang kedua adalah kelompok sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui, yaitu sumber daya alam yang jika digunakan bisa habis dalam waktu tertentu. Berikut adalah contoh sumber daya alam yang dapat diperbarui, yang tidak habis digunakan secara terus-menerus tetapi tetap tersedia. Yang pertama adalah sumber daya alam hewan, misalnya ikan. Yang kedua adalah sumber daya alam berupa tumbuhan, misalnya pohon kelapa. Berikutnya adalah sumber daya alam hewan yang bisa dimanfaatkan dagingnya, susunya, tenaganya, keindahannya, dan sebagainya. Yang berikutnya adalah tumbuhan yang bisa dimanfaatkan sebagai sumber makanan, yaitu padi. Anak-anak, berikut adalah sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui karena pengadaan atau terjadinya sumber daya alam tersebut waktu jutaan tahun. Yang pertama adalah biji emas, pasir kuarsa. Yang ketiga adalah boksit. Yang keempat adalah timah. Keempat, sumber daya alam tersebut dinamakan sumber daya mineral. Masih ada yang lain. Bahan-bahan tersebut bisa diolah menjadi bahan-bahan industri yang diperlukan dalam pembuatan barang-barang tertentu. Anak-anak sekalian, kondisi geografis di Indonesia berpengaruh terhadap aktivitas penduduk. Nah, apakah yang dimaksud dengan contoh geografis di Indonesia? Yang pertama adalah geografis berupa pantai, yang kedua berupa dataran tinggi, dan yang ketiga dataran rendah. Anak-anak, penduduk yang tinggal di daerah pantai, maka mereka berprofesi atau pekerjaannya adalah sebagai nelayan, mencari ikan, pedagang ikan, yang memperjualbelikan ikan. Ada juga kalau pantainya berupa tempat rekreasi, mereka bekerja sebagai pemandu wisata, penjual barang souvenir, atau usaha persewaan kapal. Kalau mereka tinggal di daerah pantai yang bisa dibuat usaha membuat garam, maka mereka bekerja sebagai petani garam. Atau sebagai tambak ikan, mereka memelihara di tepi pantai menggunakan air laut yang dinamakan tambak ikan. Anak-anak sekalian, kondisi geografis yang kedua adalah dataran tinggi. Penduduk yang tinggal di dataran tinggi, mereka bermata pencarian sebagai petani, karena beberapa tanaman cocok di tempat yang tinggi. Contohnya mereka bekerja sebagai petani teh, petani kopi, atau petani kentang. Ada juga petani sayuran dan petani bunga. Karena banyak
pakan ternak yang bisa tumbuh subur di dataran tinggi, maka penduduk juga memanfaatkan ketinggian tempat tersebut dengan beternak sapi atau beternak kambing atau domba. Kalau di tempat tersebut ada tempat yang bagus pemandangannya, maka orang akan membuat tempat beristirahat yang dinamakan villa atau tempat rekreasi. Maka mereka bekerja sebagai pegawai villa atau pegawai tempat rekreasi. Anak-anak sekalian, dataran rendah adalah kawasan yang banyak penduduknya. Maka di tempat seperti itu, penduduknya bekerja sebagai petani yang tumbuh subur tanaman di tempat yang rendah. Misalnya petani padi, petani sayur, atau petani buah. Di kawasan dataran rendah juga terdapat banyak pabrik, maka orang bisa bekerja di pabrik. Ada juga yang bekerja sebagai PNS, pegawai negeri sipil yang gajinya berasal dari pemerintah, atau pegawai swasta yang gajinya berasal dari perusahaan yang dikelola oleh swasta. Kemudian di tempat dataran rendah juga terdapat kawasan perumahan, akan ada banyak pasar, maka mereka juga bekerja sebagai pedagang di pasar. Anak-anak, sumber daya alam berdasarkan asalnya ada dua, yaitu sumber daya alam hayati, yaitu sumber daya alam yang berasal dari makhluk hidup. Dan yang kedua adalah sumber daya alam non-hayati, yaitu sumber daya alam yang bukan berasal dari makhluk hidup. Nama lainnya adalah sumber daya alam abiotik. Sumber daya alam yang berasal makhluk hidup adalah berasal dari tumbuhan. Dari tumbuhan bisa diolah menjadi makanan, maka makanan itu termasuk sumber daya alam hayati. Yang berikutnya adalah minyak bumi. Minyak bumi berasal dari berasal dari makhluk hidup hewan yang tertimbun dalam tanah selama jutaan tahun. Setelah diolah menjadi minyak bumi yang bisa diolah menjadi bahan bakar minyak. Batu bara juga merupakan sumber daya alam biotik yang berasal dari tumbuhan yang tertimbun tanah selama jutaan tahun, kemudian menjadi arang. Arang itu dinamakan batu bara, maka bisa dimanfaatkan sebagai bahan bakar. Anak-anak, sumber daya alam hayati yang berasal dari hewan, maka dari hewan bisa diolah dagingnya dan bisa menjadi bermacam-macam makanan. Maka makanan yang berasal dari hewan termasuk sumber daya alam hayati. Berikutnya adalah contoh sumber daya alam non-hayati, yaitu sumber daya alam yang bukan berasal dari makhluk hidup. Yang pertama ada logam perak, ada batu-batuan, ada emas yang dibuat menjadi koin emas, dan yang keempat adalah matahari yang bisa dimanfaatkan panasnya untuk penggerak PLTS, pembangkit listrik tenaga surya. Anak-anak sekalian, berikut adalah manfaat sumber daya alam hayati. Yang pertama, air, minyak bumi, tanah, hewan, batu bara, tumbuhan. Yang pertama adalah air, bisa dimanfaatkan untuk mencuci, konsumsi, dan sebagainya. Yang kedua adalah minyak bumi yang bisa dimanfaatkan sebagai bahan bakar, bahan serat, dan sumber gas cair. Berikutnya adalah tanah. Dari tanah bisa dipergunakan untuk bercocok tanam, mendirikan bangunan, dan sebagainya. Berikutnya adalah hewan yang bisa menjadi sumber makanan, dimanfaatkan tenaganya, dan sebagainya. Yang kelima adalah batu bara yang bisa dimanfaatkan sebagai bahan bakar. Yang keenam adalah tumbuhan yang bisa dimanfaatkan untuk kebutuhan pangan manusia. Anak-anak sekalian, apa yang menyebabkan rusaknya sumber daya alam? Yang pertama adalah pembakaran hutan, perburuan hewan liar, penangkapan ikan, pembuangan limbah beracun, penggundulan hutan. Inilah gambar-gambar yang menunjukkan penyebab rusaknya sumber daya alam. Anak-anak sekalian, bagaimana cara melestarikan sumber daya alam? Yang pertama, melakukan reboisasi, tebang pilih pohon, tidak berburu hewan liar, melindungi hewan langka, dan membuang sampah pada tempatnya. Terima kasih, semoga bermanfaat dan selamat belajar. Jangan lupa